penetapan tersangka oleh termohon salah orang, error in persona. 1. Bahwa perkara akuo bermula adanya laporan polisi nomor LP_B_8 Romawi_2016_JBR_CRB Kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa pidana pembunuhan dan perkosaan yang dialami oleh korban almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan almarhumah Vina terjadi sekitar 27 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 WIB di kota Cirebon. Kedua, bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia dilanjutkan. Saya ulangin. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Salah satunya bernama Peggy alias Perong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon, tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP junto pasal 42 ayat 1 KUHP. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Pasal 42 ayat 1, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda tersebut harus diberikan surat tanda penerimaan. 4. Bahwa lebih lanjut, jika merujuk pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan nomor 1030-K-PIT-2017 pada halaman 4 menyebutkan terdakwa 1 Rivaldi Aditya Wardana alias Andika berboncengan dengan saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam dan seterusnya. Faktanya, mencermati putusan tersebut dapat diketahui saudara Peggy alias Perong mengendarai sepeda motor merek Vario warna hitam. Lalu mengapa sepeda motor rusak merek Suzuki Smash milik pemohon dan motor Yamaha Jupiter milik keluarga pemohon oleh termohon dilakukan penyitaan, perampasan, yang kemudian kedua motor tersebut tidak ikut dijadikan barang bukti di persidangan para terdakwa. Dan setelah itu sejak tahun 2016 sampai dengan sebelum 21 Mei 2024 atau sekitar kurang lebih 8 tahun lamanya, pemohon tidak pernah dilakukan proses hukum, pemanggilan, undangan klarifikasi, penetapan tersangka dan atau penahanan oleh termohon. Bahkan perkara ini menjadi senyap
bahkan lenyap. Kami yakin termohon paham terhadap barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. 5. Bahwa setelah berselang 8 tahun kemudian, sekitar bulan Mei 2024, terbitnya film bioskop dengan judul Vina Sebelum 7 Hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial. Lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus dan terkesan lamban dalam menyelesaikan dan atau menangkap 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Lalu kemudian termohon secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penahanan tersangka atas nama pemohon. Adapun suratnya berupa Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik /Res.1/24/Res.2024 Direksi Umum tanggal 19 Mei 2024. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan nomor SPDP/141/5 Res.1/2024 Direksi Umum tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tab/Res/10/5/Res/1.24 Direksi Umum tanggal 21 Mei 2024. Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/5/Res.124/2024 Direksi Umum tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, surat perintah penahanan nomor SP.Han-Res/1/24/2024 tanggal 22 Mei 2024. 6. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut di atas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru, salah orang, error in persona, atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 dan atau 8 tahun lalu, dengan bersandar pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10-35-K/PIT/2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong, bukan Peggy Setiawan, karena Peggy Perung dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Adapun perbedaan tersebut kami uraikan. Peggy alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun, pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Peggy Setiawan tidak menggunakan nama alias. Tidak ada satu orang pun yang mengenalnya dengan nama Perong, atau tidak ada teman atau tidak ada pihak keluarga yang pernah memanggil dengan nama Perong. Kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun, rambut lurus dan beralamat di desa Dusun 1 Blok Simaja, RT RW 0402, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulun, Kabupaten Cirebon. 7. Bahwa lebih lanjut, pemohon Peggy Setiawan saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung dan tinggal di kota Bandung. Bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai lanjut tingkat pertama SLTP, atau sekitar pemohon masih berumur 16 tahun. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan yang semena-mena, tindakan yang tidak manusiawi, yang nyatanya telah salah menangkap dan menahan seseorang. Yang mulia hakim pemeriksa perkara aku, kiranya tidaklah berlebihan apabila pemohon saat ini mengajak yang mulia hakim cukup untuk membayangkan saja kira-kira betapa pedihnya rasa dan perasaan yang dialami oleh pemohon dan keluarganya saat ini
dengan dituduh oleh termohon melakukan perbuatan tercela, membunuh dan memperkosa, sementara pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu. Fitnah yang disematkan kepada pemohon sangatlah pedih rasanya. Bahkan di dalam agama Islam dikenal dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari membunuh. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S.tab-90-Romawi 5 res.1.24 Ditkrimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP-76-Romawi 5 res.1.24 Ditkrimum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas, termohon telah salah orang dalam menetapkan tersangka kepada pemohon. C. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kedua, bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU garis 12/2014 frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ketiga, bahwa dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara 21/PUU Romawi 12/2014. Hal tersebut didasarkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa proses tindak lanjut atas laporan polisi atas nama pelapor Rudiana tidak sesuai dengan ketentuan KUHP junto Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, di mana penyidikan berupa tindakan pengumpulan barang bukti dan keterangan termasuk pemanggilan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana. Tidak diketahui surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan dan prosedur sesuai hukum yang berlaku. Bahwa keterangan saksi-saksi mahkota yang saat ini menjadi terpidana sejak semula telah dilakukan pencabutan. Bahwa keterangan-keterangan yang sebelum dicabut oleh para saksi mahkota seluruhnya diberikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP. Bahwa identitas pemohon dengan identitas DPO yang telah diterbitkan oleh termohon pada tahun 2016 sangat berbeda dengan identitas dan ciri-ciri khusus pemohon, di mana proses penerbitan DPO berdasarkan pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 14 tahun 2012 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa pada saat kejadian tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, pemohon sedang berada di Bandung Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 sehingga Peggy Setiawan tidak berada di tempat kejadian perkara. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan termasuk surat visum et repertum tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon adalah pelaku atas perbuatan tindak pidana yang disangkakan pemohon, yang disangkakan termohon. Bahwa pemohon hingga saat ini tidak mengakui perbuatan yang disangkakan oleh termohon. 4. Bahwa dalam putusan nomor 4/PIT
titik B garis miring 2017 garis miring PN titik CBN, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 104 alinea terakhir dan seterusnya. Selanjutnya saudara Peggy alias Peron memukul dan menyabet samurai pendek berbentuk pipa ke anak korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Dari pertimbangan yang disebutkan oleh majelis hakim agar termohon menghadirkan bukti tersebut berupa samurai pendek berbentuk pipa bersama hasil sidik jarinya, karena Peggy Setiawan pada saat tidak berada di lokasi kejadian, bahkan tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. 5. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya, maka pemohon sangat meragukan terhadap terpenuhinya dua alat bukti yang dimiliki oleh termohon sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat, Direktori Reserse Kriminal Umum kepada pemohon mengingat jarak waktu peristiwa hukumnya saja telah terlalu lama, maka menjadi tidak salah apabila kemudian pemohon menduga dua alat bukti saat dijadikan pegangan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah alat bukti yang direkayasa, artinya unprosedur, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak sah. 6. Bahwa terhadap surat penetapan nomor S.TAP garis miring 90 garis miring Romawi 5 garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 di Treskrimum atas nama pemohon 21 Mei 2024 yang mempunyai arti pro justisia yang dilakukan oleh termohon merupakan tindakan upaya paksa dan haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan termohon yang memaksakan kehendak tanpa didasari dua alat bukti yang diperoleh secara unprosedur dan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21 garis miring PUU Romawi 12 garis miring 2014 junto pasal 1 angka 14 KUHP dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Mohon izin, Yang Mulia.